Pada video ini kita akan belajar mengenai Image Processing Toolbox atau biasa disingkat IPT. Nah, apa saja yang dimaksud dengan Image Processing Toolbox? Yaitu tool atau perintah yang ada pada MATLAB yang digunakan untuk melakukan proses kepada citra. Nah, apa saja yang dimaksud IPT, apa saja isi dari Image Processing Toolbox. Nah, sebelum kita melihat mempraktekkan beberapa fungsi dari IPT, kita lihat dulu isi daripada Toolbox Image Processing. Nah, caranya kita ketikkan perintah help images di MATLAB. Nah, saya buka MATLAB dulu. Oke, proses pembukaan MATLAB ini biasanya agak lama ya, tergantung dari kecepatan komputer yang kita miliki. Nah, di sini saya arahkan ke folder D. Nah, jadi apabila adik-adik ingin mempraktekkan, kalian tentukan dulu folder di mana berisi gambar di dalam. Nah, jadi di sini saya memiliki dua gambar, yaitu gambar 3 dan image. Nah, untuk sebelum kita mengolah gambar ini, kita lihat dulu apa isi dari IPT. Nah, dengan cara mengetikkan perintah help images. Nah, help images. Oke. Nah, ternyata isinya banyak sekali. Nah, ini. Nah, mulai dari color bar, image S, SC, InMovie, InMove overlay, InPlay dan sebagainya, InShow, InTool dan sebagainya. Nah, apabila kita ingin menggunakan perintah salah satu perintah dari sini, maka kita cukup mengklik pada teks yang ada di depan kita. Nah, misalkan InShow yang kita sudah pelajari kemarin, kita cukup mengklik dan MATLAB akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan InShow. Nah, seperti ini. Seperti ini kalau kita lihat, dia MATLAB membuat sebuah variabel namanya variabel i. Kemudian variabel i itu diisi dengan membaca file gambar cameraman.tif. Nah, setelah itu tampilkan tampilkan variabel i. Nah, seperti ini. Ini yang kita sudah lakukan kemarin. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan tugas untuk adik-adik. Adik-adik copy semua yang ada di sini. Nah, semua di copy ke bawah dan tuliskan fungsinya masing-masing dalam bahasa Indonesia. Nah, ini akan membuat kita terbiasa dan bisa menghafal apa saja fungsi-fungsi daripada perintah yang ada di IPT atau Image Processing Toolbox. Nah, jadi silahkan dibuat ini adalah tugasnya, di copy semua. Nah, di sini kan masih bahasa Inggris, baru kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, buat di dalam ketik menggunakan Microsoft Word. Oke. Nah, setelah itu, nah kita lanjut dulu. Nah, jadi ini kita sudah pelajari ya help images untuk melihat semua isi daripada toolbox. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu atau beberapa contoh IPT yang sering digunakan. Nah, ini juga adalah dasar-dasar. Nah, seperti contoh apabila kita ingin mendapatkan informasi citra, kita cukup memasukkan perintah IMF info. Nah, kita langsung saja praktekkan. Pertama, jangan lupa mengarahkan folder ke gambar yang bersangkutan. Nah, di sini saya memiliki dua gambar, yaitu image.png dan gambar 3
JPG. Nah, sekarang saya akan mencoba menampilkan informasi gambar. Kita menggunakan perintah IMF info. IMF info, kemudian arahkan ke gambar. Gambar 3 JPG. Kemudian enter. Nah, kita lihat di workspace di sini sudah terbentuk jawaban atau info daripada gambar tersebut. Nah, kita tinggal tampilkan ANS answer. Nah, ini adalah keterangan mengenai gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, yaitu formatnya JPG, kemudian ukuran filenya 8 mega. Kemudian ada juga lebarnya, ada tingginya, ada bitnya. Nah, jadi ini untuk menampilkan informasi pada gambar. Nah, bagaimana kalau kita mencoba yang gambar IMG bertipe PNG? Cukup dengan menggunakan info gambar image.png. Tampilkan jawabannya. Nah, ternyata kalau tipenya PNG itu keterangannya banyak, lebih banyak daripada JPG. Nah, jadi itu adalah cara untuk melihat informasi dari gambar. Nah, kita lanjut dulu. Untuk membuat gambar menjadi biner atau hitam dan putih, kita cukup memberikan perintah into black and white atau into BW. Nah, seperti itu. Oke, bisa kita praktekkan lagi. Into BW. Oke, sebaiknya saya membuat folder dulu. Gambar BW sama dengan Embed gambar 3 JPG. Nah, di workspace-nya sudah muncul gambarnya ya, karena kita sudah isi ke dalam gambar BW. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat gambar ini menjadi hitam putih. Nah, caranya into BW gambar BW. Nah, seperti ini. Tidak menggunakan kutip lagi karena ini adalah sebuah variabel, bukan file. Nah, begini jadinya. Jadi yang tadinya berwarna menjadi hitam putih atau biner. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di video sebelumnya kita sudah membuat gambar, memisahkan gambar dari RGB, red, green, and blue. Nah, sekarang kita belajar untuk membuat gambar menjadi biner. Selanjutnya kita akan membuat gambar menjadi grayscale dengan perintah RGB to gray. Oke, kita langsung saja mencoba. Ini dengan gambar 3. Kemudian gray dengan RGB to gray. RGB to gray. Enter. Nah, di workspace di sini sudah tampil image gray. Nah, sekarang kita tampilkan image gray-nya. Show.
gray. Nah, oke. Nah, jadi beda antara black and white atau gambar biner dengan grayscale ya. Ini adalah grayscale. Oke. Nah, selanjutnya, untuk melakukan konversi kelas data citra, maka perintah-perintah yang sering kita gunakan adalah seperti into single, into double, into win 8, into win 16, dan into integer 16. Nah, jadi ini perintah-perintah ini digunakan untuk mengkonversi citra menjadi kelas data. Oke. Nah, kemampuan IPT untuk membaca citra dengan tipe apapun, menyimpan isinya ke dalam array, dan membuatnya tersedia untuk pemrosesan lebih lanjut tidak mengharuskan kita untuk memahami bagaimana isi citra disajikan dalam memori. Nah, jadi tidak perlu mengharuskan kita untuk memahami isi citra yang disajikan. Nah, pada umumnya kelas data citra adalah win8, yaitu 1 bit per pixel dengan rentang 0 sampai 255, kemudian double 8 bit dengan rentang 0,0 dan 1,0, dan yang terakhir adalah logical, yaitu pilihan true dan false, atau 1 untuk putih dan 0 untuk hitam. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya memberi keterangan pada fungsi-fungsi yang ada di IPT, di help image. Terima kasih.